Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 12 Juli 2023. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya bertanya-tanya dan bermenung begini. Mengapa kita mengenal satuan hitung yang disebut selusin dan jumlahnya 12? Padahal kalau menghitungkan lebih mudah kita menggunakan jari-jari kita yang jumlahnya ada 10. Lantas mengapa selusin jumlahnya 12? Konon satuan hitung selusin ini sudah ada dari zaman dahulu kala. Karena angka selusin ini adalah bilangan yang lebih banyak dapat dibagi ketimbang angka 10. Angka 10 hanya bisa dibagi 2 dan 5. Sementara selusin angka 12 bisa dibagi 2, 3, 4, dan 6. Dan menurut numeriologi kuno, siklus kehidupan manusia dibagi dalam 12 bagian. Maka ada 12 sio, 12 zodiak, 12 jam di kala siang dan 12 jam di kala malam. Dan bukan sebuah kebetulan hari ini juga tanggal 12. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan kita merenungkan peristiwa Yesus yang memanggil ke-12 muridnya. Angka 12 mewakili 12 suku Israel. Yesus ingin menyatakan bahwa pewartaan kabar sukacita diperuntukkan bagi semua suku Israel. Namun tidak hanya berhenti di situ. Setelah Yesus bangkit dan sebelum ia naik ke surga, ia berpesan kepada para rasulnya, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Menjadi semakin jelas bahwa penunjukan 12 rasul adalah untuk mewartakan kabar sukacita kepada segala bangsa. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pernah mengatakan begini, bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana orang memberitakannya jika tidak diutus? Untuk itulah para rasul diutus agar kabar sukacita terkabarkan dan tersiarkan kepada segala bangsa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, para rasul dipanggil dan diutus untuk mewartakan kabar baik kepada domba-domba yang hilang. Siapakah domba-domba yang hilang itu?
mereka yang tersesat dan berpaling dari jalan Allah menuju pada kebinasaan. Untuk itu perlu aksi penyelamatan, dan inilah makna dari perutusan dan panggilan ke-12 rasul. Mereka diutus dan dipanggil untuk mencari, menyelamatkan, dan menemukan domba-domba yang hilang agar disatukan dalam kawanan domba menuju ke jalan keselamatan. Sebagai orang Katolik, kita juga dipanggil untuk merasul dan mewartakan kabar baik. Pertanyaannya, apakah kita sudah menunaikan perutusan Tuhan itu untuk mewartakan kabar baik, mewartakan kabar sukacita di tengah kehidupan ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.